Saya mewakili dari teman-teman. Mas Herdi minta sambil ditanyain, soalnya tidak tahu, bukan tidak tahu sih apa yang mau disampaikan itu. Saya mewakili dari teman-teman dari klien dan ex-klien. Mas Herdi mungkin keadaannya mungkin lebih parah, katakan seperti itu. Waktu kesini itu kesulitan apa yang Mas Herdi alami dan akhirnya Mas Herdi itu bisa mandiri. Dulu saya sebelum di UGT ini saya tidak mempunyai cita-cita dan harap, dan sesudah saya dari UGT ini saya bisa mengerti tentang kemandirian dan jadi kesimpulannya Mas Herdi sebelum kesini itu punya keinginan dan punya cita-cita yang besar, tapi tidak tahu dia arahnya kemana. Tapi dengan dia masuk parti ini, akhirnya dia tahu bahwa cita-cita itu membutuhkan kemandirian. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya apa perbedaan itu antara Mas Herdi sebelum masuk parti dan habis masuk parti yang membuat Mas Herdi itu merasa beda? Mungkin dari segi keberanian atau dari segi mental? tentu dari segi mental dan keberanian saya tidak minder lagi ketika Ya, berarti Mas Herdi sebelum masuk parti berarti merasa tidak ada ketidakpercayaan, tapi pas masuk parti ini dia merasa tidak rasa malu dan punya kepercayaan yang lebih sehingga dia bisa menghadapi teman-teman yang banyak seperti itu ya. Sekarang Mas Herdi di rumah bekerja atau tetap seperti waktunya masih di sebelum masuk parti? Alhamdulillah saya setelah masuk nanti ini saya bisa buka usaha sendiri walaupun kecil. Usahanya saya pikirkan dan belum. Tantangannya waktu buka usaha itu seperti apa? Tantangannya adalah sulit mencari pelanggan atau konsumen. Selanjutnya Mas Herdin kan saya tahu orang tuanya, bahkan saya sangat dekat sama orang tuanya Herdin. Kalau Mas Herdin itu soal masalah kebutuhan insya Allah dilayani. Tapi kenapa Mas Herdin itu lebih memilih buka usaha kok daripada tidak kerja? Soalnya walaupun Mas Herdin tidak kerja kan pasti dikasih sama orang tua, soalnya kan anak satu. Tapi kenapa Mas Herdin itu lebih memilih buka usaha sendiri walaupun keadaan seperti ini? Karena saya dulu tidak sekolah, saya dulu pernah daftar sekolah tapi ditolak. Jadi saya memutuskan untuk buka usaha daripada melamar kerja. Oh iya. Jadi keinginan Mas Herdin itu memang besar, tapi dia karena tidak punya ijazah istilahnya dan dia tidak mau merepotkan orang lain Mas ya, tapi dia memilih untuk mandiri. Yang selanjutnya itu Mas Herdin itu waktu kesini dari orang tuanya itu dilarang apa tidak? Tentunya dilarang dulu. Berarti Mas Herdin itu waktu kesini dilarang. Jadi kalau ada teman-teman di rumah itu biasanya kan nggak dikasih sama orang tuanya. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini itu membantu untuk meyakinkan orang tuanya seperti itu ya. Ya, tentunya Mas Iko itu mengajak saya melakukan kontribusi besar terhadap karir saya. Oh iya, makasih. Berarti di Mas Herdin waktu di sini itu merasa agak tidak percaya ya sama teman-temannya, tapi dia ada satu klien dari sini yang meyakinkan orang tuanya dan juga Mas Herdin. Mungkin ini bisa ditiru dari teman-teman, yaitu meyakinkan dari keadaan seperti kita itu lebih mudah dari diyakinkan oleh orang-orang yang anggap sama kita itu sempurna. Walaupun
kita itu tidak ada yang sempurna. Dan bahkan kata Bapak Irin Santoso itu bilang ke saya, kalian itu tidak cacat, hanya saja Tuhan menciptakan kalian berbeda-beda untuk membuat orang lain bersyukur. Mohon maaf ini untuk menambahkan saja pertanyaan karena ini yang ingin saya tanyakan dan penting untuk keberadaan UPT ini. Nah, yang saya tanyakan